beredar di masyarakat lewat medsos. Ya, banyak spekulasi-spekulasi yang muncul. Oleh karena itu tadi ya Menko Kominfo sudah hadir di sini. Kita berikan satu tugas untuk memelopori bagaimana kita meluruskan opini-opini negatif baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri. Banyak sekali opini-opini yang sekarang salah, ya, opini-opini yang tidak objektif, opini yang negatif, opini yang bersifat justru membangun kebencian. Ini tentu akan kita lawan dengan operasi opini, dengan memberikan satu penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional. Itu yang penting. Itu tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto ya tentang operasi pembebasan di Papua. Pak Panglima itu banyak orang yang mengapresiasi kerja TNI ketika pembebasan para sandera. Itu ada 3.000-an orang, itu bukan suatu jumlah yang kecil. Ketika kita mendengar berita itu, kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya. Apresiasi itu pertama kelihatannya kita betul-betul bangga TNI tetap hadir dan mempertahankan integritas wilayah. Kemudian tidak ada toleransi terhadap separatisme. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Di tengah-tengah kritik soal prestasi ini, apa penjelasan Pak Panglima? Bung Don, tadi dikatakan tentang hal negatif yang disampaikan kan. Yang sekarang saya tanya, apakah Bung Don, Rara, setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh TNI untuk pembebasan sandera yang berhasil ini? Itu keharusan. Keharusan kan? Keharusan. Nah, berarti sama dengan saya dong. Papua adalah bagian integral yang tidak terpisahkan. Dan bagian dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Kalau meyakini itu tidak usah dengarkan yang negatif. Tetapi kan ada. Iya. Dan TNI ditugasi negara untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika ada kritikan mengenai ini ya tindakan represif seperti itu Pak Panglima? Iya, secara khusus kami melindungi dan menyelamatkan warga masyarakat kami, warga negara kami. Dan kami melakukannya dengan cara-cara terhormat. Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda setempat, melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan negosiasi, bahkan negosiasinya dengan pendeta, dengan kepala suku, dengan pastor, dengan perwakilan uskup, bahkan dengan Komnas HAM. Gitu. Tetapi karena tuntutan tidak bisa berulang kali dengan selebaran juga pakai helikopter. Dan di samping itu, waktu itu sudah berjalan cukup lama, dari tanggal 1. Logistik yang disandera terbatas. Kemudian kesehatan juga kita harus pikirkan. Kemudian tempat itu sulit. Apabila waktu makin panjang, memberi kesempatan kelompok kriminal separatis bersenjata. Kelompok kriminal separatis bersenjata. Itu sudah pemerintah sudah menekankan itu. Tidak bisa diskusi lagi kan itu. Saya rasa jalan pikiran itu sangat dipahami ya. Andai kata saya sebagai bagian dari orang yang disandera, saya pasti tidak aman dan tidak nyaman dan saya pasti butuh pertolongan itu bukan? Ya. Dan TNI dan kepolisian termasuk jangan-jangan sudah agak terlambat ya? Atau sudah agak lama baru bisa dibebaskan atau gimana? Itu saya katakan tadi, kita perlu proses, menghargai proses. Dengan negosiasi dan sebagainya. Agar tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Tetapi dengan pertimbangan tersebut, saya katakan yang kami lakukan dengan cara yang terhormat. Dengan fokus membebaskan semua sandera. Dan itu dengan ketelitian, dengan senyap, dengan kepolisian juga melakukan secara psikologi media massa, menggunakan media massa. Akumulasi ini karena operasi terpadu. Dan yang terpenting Gundol, ini semuanya bisa terjadi karena lindungan dan rahmat Allah.
yang maha kuasa. Oke. Sehingga ini berhasil, tidak ada satu cendera pun yang cedera. Ya, Pak Panglima, mengenai kelompok kriminal separatis bersenjata. Sebelumnya kita mendengar ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal separatis bersenjata. Sebetulnya siapa mereka? Apakah ada memang itu bagian dari OPM atau seperti apa, Pak Panglima? Ya, mereka ini adalah kelompok orang-orang yang ingin membuat negara sendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tuntutannya mereka. Contohnya, tutup Freeport. Yang kedua, mereka minta bahwa pemerintah menyetujui untuk Papua mengadakan pilihan sendiri. Kemudian menutup pemerintah antara lain Papua Barat dan Papua, dan diganti oleh perwakilan dari PBB, dan minta TNI keluar dan digantikan oleh pasukan keamanan PBB. Ini adalah separatis. Tidak boleh dibiarkan tumbuh apapun itu. Ada pertanyaan yang lain Pak Panglima, ketika kemudian Pak Panglima ke sana, walaupun orang seperti saya bertanya kok berani banget datang ke situ, apakah sudah aman atau tidak, kita kan juga tidak tahu ya karena kita lihat gambar di televisi. Cuman yang jelas untuk kita adalah ketika dikasih penghargaan kepada para prajurit yang ada di situ, ada 5 prajurit yang menolak dengan halus penghargaan yang diberikan oleh Pak Panglima. Tentu ada macam-macam interpretasinya. Kira-kira mana yang sebetulnya, apa yang sebetulnya terjadi Pak Panglima? Bung Don, saya datang ke sana, saya hanya ingin mengetahui tempat itu bagaimana sih, supaya bisa menyelami saya, bagaimana perjuangan para prajurit saya masuk situ. Dan saya membawa istri saya. Tapi sebenarnya saya sudah diskusi sama istri saya, ini tempat sangat berbahaya. Gimana, kamu ikut apa enggak? Kan gitu. Dengan yang lainnya. Saya ingin ketemu dengan prajurit saya sendiri. Mereka tentu bangga kalau istri Panglima di situ. Dan setelah saya sampai di situ, itu di depan markas. Di depan markas, pimpinan mereka. Kalau kita lihat di video viral, tempat penyiksaan yang ditendang itu, yang akhirnya dibunuh juga ditembak itu, di situ tempatnya. Dan kalau kita lihat semuanya ketinggian, memang kalau ada tembakan dari mana-mana kita nggak bisa kemana-mana, tidak bisa menghindar gitu. Memang itu tempat killing ground istilahnya. Itu betul. Ya. Kemudian yang dikatakan soal 5 orang tadi. 5 perwira tadi. Orang mengatakan, ada yang mengatakan insubordinasi. Itu adalah kejahatan yang paling tinggi di TNI, nggak boleh insubordinasi. Tapi untuk diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan, sebelum keputusan dilakukan, itu ada prosedur. Ya, prosedur yang kita katakan adalah prosedur untuk semuanya diskusi. Atau kalau bahasa militernya, prosedur hubungan komandan dan staf. Di situ itu semua harus dilalui dulu. Iya, dilalui semua. Dan semua itu demokratis. Demokratis sekali. Demokratis sekali. Bicara apapun boleh sesuai dengan profesi dia. Pasti bertentangan. Karena masing-masing profesi masing-masing disatukan sebelum mengambil keputusan. Tapi begitu keputusan sudah ditetapkan, tidak boleh, harus taat kepada perintah. Nah, pada saat itu begitu Panglima melaporkan bahwa Sandra sudah bebas semuanya, sudah kami isolasi. Saya tahu tempat itu berbahaya. Maka saya merintahkan Panglima dengan Kapolda datang ke sana. Kemudian saya sampaikan sama Kasat, Bapak Kasat, mereka sematasnya diberi kenaikan luar biasa. Pangkat luar biasa. Kasat merintahkan Pangdam untuk mengumpulkan siapa-siapa yang pantas mendapatkan itu. Pada saat itu. Pada saat itu 5 perwira menyampaikan. Bahasanya, biarlah yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa prajurit-prajurit saya. Pangdam bertanya, kan nanti akan tanya alasan sama Kasat. Iya kan, betul. Dia bertanya, apa alasanmu kenapa begini? Dia ingat bahwa moto berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Maka dia katakan, untuk seorang perwira melaksanakan tugas dengan berhasil dan gemilang, itu adalah kewajiban. Tapi prajurit melaksanakan itu harus dihargai. Tetapi kalau
membawa operasi gagal, bukan prajurit yang salah, perwira yang salah. Berdasarkan alasan ini disampaikanlah kepada Kasat. Kasat melaporkan kepada saya. Terjadi diskusi. Oke, kalau begitu kita semuanya terharu dan kagum. Ya. Doktrin itu masih hidup mereka doktrin itu. perwira muda. Padahal kalau mau naik pangkat kan ini Iya, kesempatannya cepat bukan? sekali itu. Iya, tapi mereka mengatakan itu. Ini suatu hal yang mengagumkan dan mengharukan bagi saya. Maka kami juga punya cara-cara sendiri untuk sekolah lebih awal dan sebagainya. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari seorang Panglima TNI mengenai pembebasan warga di Tembagapura, Papua. Tapi ada satu pertanyaan juga yang memang ini mengundang rasa penasaran dari publik. Adalah bagaimana Anda, Jenderal Gatot Nurmantio, seorang Panglima TNI akan melakukan soft landing pasca nanti kemudian mengakhiri masa kerjanya di Maret 2018. Kita akan membahas lebih mendalam mengenai hal ini Pak Panglima, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.